pakai jas dokter sosokan banget ini. Oke bro, karena gue udah pakai jas dokter, pasti kalian tahu nih gue mau ngapain. Apa bukan keren? Sayang. Iya betul banget, gue ingin menjelaskan tentang dunia kedokteran. Tapi video kali ini gue nggak ingin menjelaskan bagaimana sih tips and trik masuk kedokteran. Tapi di sini gue ingin menekankan bagaimana sih medan di dunia kedokteran nanti itu seperti apa. Oke, sebelumnya gue ingin menjawab pertanyaan mungkin ya dari teman-teman. Banyak banget yang nanya ini ke gue, kenapa sih Dan lu milih masuk jurusan kedokteran, kenapa nggak masuk hukum, kenapa nggak masuk sastra dan lain sebagainya. Apa aja sih matkul di kedokteran, berapa lama sih belajar di kedokteran. Ini banyak banget pertanyaan yang dilontarkan kepada gue. Dari pertama, kenapa sih milih kedokteran? Awalnya ini berangkat dari keinginan orang tua gue, karena basic gue pondok, tentu gue ingin masuk ke kuliah yang berbasis agama. Tapi setelah diskusi akhirnya ya gue memutuskan untuk masuk kedokteran, dan gue mahasiswa UIN, FK UIN Jakarta tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Jadi gue udah tua banget ya. Nah, terus matkul, matkul apa aja sih yang dipelajari di kedokteran? Yang perlu diketahui terlebih dahulu, sistem perkuliahan setiap kampus itu beda-beda. Dimulai dari tahun pertama, di mana gue di tahun pertama itu belajar basic-basic terlebih dahulu, seperti gue belajar biologi ataupun pelajaran-pelajaran umum seperti PKM, bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris. Nah, pelajaran-pelajaran umum. Mungkin tujuannya untuk gue beradaptasi ya kali ya, dari masa SMA ke masa kuliah, dimana mungkin ketika SMA kita selalu diberikan pelajaran sama guru kita, tapi beda sistemnya di perkuliahan, dimana kita disuruh aktif mencari ilmu secara pribadi. Nah, kemudian gue belajar anatomi, belajar fisiologis, belajar histologi, ini yang masih dalam ranah normal. Nah, apa sih anatomi itu? Anatomi menjadi salah satu mata kuliah yang kudu mesti wajib dipelajari mahasiswa kedokteran. Anatomi ini mempelajari tentang struktur-struktur tubuh seperti mata, hidung, mulut, telinga, tangan, badan, kaki, pokoknya struktur tubuh lah. Jadi ada nama-namanya kayak tulang, otot. Nah itu nanti kalian akan belajar ketika kalian masuk atau menjadi mahasiswa kedokteran. Kemudian yang kedua, ada fisiologi. Nah, di mana fisiologi ini ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh dan bagaimana tubuh kita bekerja. Seperti melihat gimana sih mekanismenya manusia tuh bisa melihat, berbicara, mekanismenya seperti apa. Kita megang es, tangan kita dingin, gimana mekanismenya. Ataupun lu lagi masak air, lu tiba-tiba kesenggol tuh tangan lu, ya kan, tangan lu panas. Nah itu gimana sih mekanismenya. Nah ini di fisiologi kita diajarkan seperti itu, diajarkan bagaimana kerja dari tubuh kita dan fungsi-fungsi dari tubuh kita. Lalu kemudian ada histologi, yaitu memberikan pemahaman kepada kita, kepada mahasiswa kedokteran, tentang struktur mikroskopis dari sel ataupun jaringan-jaringan tubuh yang ada di tubuh kita. Kayak misalnya mulut, itu nanti kita bisa lihat dengan mikroskop. Sel normal itu seperti apa sih? Sel yang tidak normal itu seperti apa sih? Nah, karena tadi gue bilang sistem di setiap kampus itu beda-beda, jadi mungkin ada yang di tahun pertama udah belajar penyakit, ataupun mungkin baru di tahun kedua baru belajar penyakit, tapi beda-beda. Nah, belajar penyakit ini sesuai dengan organnya atau sesuai dengan modul atau blok. Jadi sistem belajar di kedokteran itu sistemnya blok atau modul. Misal bulan ini tuh modul respirasi. Respirasi itu ya pernafasan. Jadi organ-organ yang terkait itu seperti paru, nah itu dipelajari. Nah, misalnya ada penyakitnya paru apa, ada asma, ada pneumonia, ada PPOK. Nah itu kita belajar. Kan tadi gue bilang sistem modul ya, jadi di situ mungkin include semuanya kayak anatomi, terus ada fisiologisnya gimana, patofisiologisnya gimana. Nah tadi kan fisiologis itu keadaan normal, kalau patofisiologis itu keadaan yang tidak normal, penyakitnya gitu. Itu yang pertama, misal paru. Kedua jantung. Nah itu kita pelajari penyakitnya apa dan lain sebagainya, sampai kita menata laksana atau memberikan obat kepada penyakit tersebut. Kayak misalnya
asma itu dikasih obat A, terus penyakit jantung dikasih obat B. Jadi belajar itu sesuai modul ataupun blok masing-masing. Nah, di situ juga kita akan belajar atau akan mengalami yang namanya diskusi kelompok atau juga disebut dengan PBL. Nah, di mana sistem PBL ini kita diberikan kasus sesuai dengan blok masing-masing. Misalnya di bulan ini ada blok atau modul respirasi pernapasan gitu kan. Dimana nanti kita dikasih kasus atau skenario misal tentang asma dan lain sebagainya. Nah, di situ kita menganalisa nih faktor fisiologisnya gimana, terus faktor risikonya gimana, etiologinya gimana, epidemiologinya gimana, tata laksananya gimana, tindakan preventif mencegahnya tuh gimana. Jadi kita satu penyakit tapi kita belajarnya secara holistik gitu. Kemudian ada juga yang namanya praktikum, dimana praktikum kita megang langsung nih organ-organ terkait. Praktikum tuh ada banyak, ada praktikum anatomi, praktikum fisiologi, praktikum histologi, banyak gitu. Tapi kalau misalnya praktikum anatomi, tadi kan kita mungkin di kelas cuma belajar teori-teori ya kan. Nah, di praktikum anatomi kita megang organnya langsung, kita megang jantung, lambung misalnya. Nah, di situ kami dipelajarin nama-nama dari setiap organ itu apa aja. Apalagi yang kita pelajari di kedokteran ada yang namanya KKD, keterampilan klinik dasar atau skill lab. Di mana skill lab ini kita diajarkan gimana sih cara nyuntik yang baik, bagaimana sih berbicara dengan pasien dalam arti anamnesis ya, itu seperti apa, itu ada cara-caranya, gimana sih kita ngasih infus kepada pasien. Nah, itu diajarkan di KKD atau skill lab. Kemudian kita belajar lagi, bukan belajar sih, ini ujian ya, ini ngomongin ujian, ini deg-degan banget ini, hal yang paling ditakuti oleh mahasiswa kedokteran, yaitu ada dua ujian besar. Yang pertama ada OSCE dan SOKA, yaitu OSCE adalah ujian dengan materi yang terstruktur dengan penilaian objektif dalam praktek kedokteran. Nah, jadi kalau OSCE itu ibaratnya kalau dalam bagannya ya, OSCE bawahnya itu KKD atau skill lab. Kalau SOKA bawahnya itu DK atau PBL. Nah, itu nanti di OSCE kita ujian dari apa yang kita pelajari di skill lab itu. Tapi nih ada yang bikin mahasiswa kedokteran itu sangat-sangat takut, yaitu apa? Bunyi belnya. Mana kalau OSCE itu ya kita ada 13 fase, misalnya 13 ruangan. Misal ruangan 1 itu tentang pemeriksaan jantung, 2 itu paru. Nah, itu beda-beda tuh setiap 13 ruangan itu. Nanti ya satu ruangan itu dengan waktu 7 menit. Jadi sebelumnya itu kita baca soal dulu, bla 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 bla, bel kita masuk, melakukan pemeriksaan 7 menit, kita keluar lagi, lari nih ke ruangan selanjutnya. Itu sih yang bikin deg-degan, tapi seru banget sih. Itu OSCE. Terus SOKA. SOKA itu apa? Student Oral Case Analysis. Adalah suatu bentuk ujian di mana kompetensi analisa mahasiswa kedokteran diuji dengan suatu kasus ataupun skenario yang dipresentasikan secara lisan. Intinya seperti itu. Masuk ruangan, di situ ada kasus, kita baca, di situ kita analisa tadi tuh etiologinya seperti apa, epidemiologi, faktor risiko, tata laksana, sampai diagnosanya itu kita tentukan di sana. Di situ diuji bagaimana berpikir kritis kita, brainstorming kita seperti apa yang telah kita buat nanti akan dipresentasikan kepada dosen penguji. Nah, itu SOKA. Pokoknya 2 ujian ini tuh wah, nggak bisa tidur seminggu, pokoknya tuh dada deg-degan mulu. Pokoknya seru banget sih. Jadi ibaratnya tuh SOKA sama OSCE itu pengalaman yang indah untuk dikenang tapi tidak indah untuk diulang. Nah, itu tuh kata-kata yang pas buat SOKA dan OSCE. Kurang lebih sih yang dialami menjadi mahasiswa kedokteran itu seperti itu ya. Tahun pertama belajar apa aja, ada anatomi, fisiologi, histologi, terus nanti belajar penyakit yang sesuai dengan organ tubuh atau sesuai modul. Nanti ada KKD, atau skill lab, ada PPL, praktikum, ada OSCE, ada SOKA. Terus yang ketiga, perjalanan sampai dokter tuh berapa lama sih? Nah, ini juga banyak juga nih yang ditanya bagi calon-calon mahasiswa kedokteran. Nah, jadi perjalanan menuju dokter itu kurang lebih, nungguin ya.
lebih itu jadi ada bagiannya gitu. Ada bagiannya. Yang pertama kita disebutnya preklinik, klinik gitu. Preklinik itu kita belajar di kampus, klinik itu kita belajar di rumah sakit. Nah di preklinik itu kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun, itu tergantung sistem pembelajaran kampusnya gitu. Dimana di situ 3,5 tahun kita baru mendapat gelar S.Ped atau sarjana kedokteran. Syaratnya itu untuk S.Ped ya kita harus menyelesaikan skripsi terlebih dahulu. Nanti setelah kita lulus semua, skripsi udah, semua modul itu lulus, barulah kita boleh masuk ke selanjutnya, atau dalam arti di sini masuk ke jenjang klinik, koas, disebut koas, itu di rumah sakit kita belajar. Jadi kan mungkin kalau ketika kita di uh, preklinik kita hanya belajar teori dan teori, tapi aplikasinya itu belum terlalu terlihat, itu belum terlalu terasa. Ketika di klinik barulah kita menangani pasien secara langsung, menganalisis pasien secara langsung, mendiagnosa pasien secara langsung. Itu di klinik kurang lebih 2 tahun kalau normal ya. Tapi kalau misalnya nauzubillah ada yang ngulang-ngulang modul itu bisa lebih lama lagi. Jadi kalau ditambahkan itu 3,5 tahun tambah 2 tahun 5,5 tahun normalnya, 5,5 sampai 6 tahun normalnya. Barulah setelah itu udah lulus belum? Ya belum dong, belum lulus, belum dapat gelar dokter, masih dapat gelar S.Ped, sarjana kedokteran. Nah gimana cara agar kita mendapatkan gelar dokter? Itu ada ujian lagi. Nah ujiannya itu yang diikuti oleh semua mahasiswa kedokteran di Indonesia. Kalau kita lulus barulah kita mendapat gelar DR, DR Tek Tulang salah dokter Danu. Nah itu nanti setelah itu kita isi dulu internship terlebih dahulu selama setahun. Nah nanti setelah setahun barulah kita dapat yang namanya SPR, ya bahasanya legal lah untuk kita buka praktek sendiri gitu. Di rumah ataupun di rumah tetangga, di rumah pacar, ya bebas gitu. Pokoknya perjalanannya itu kurang lebih memakan waktu 6,5 tahun sampai 7 tahun lah, itu normalnya sampai kita menjadi mendapat gelar dokter. Yang terpenting dari kedokteran itu kalian tidak bisa hidup sendiri. Sepintar-pintarnya kalian, sejago-jagonya kalian, pasti membutuhkan teman kalian. Dan yang paling terpenting, kalau misalnya kalian tidak niat menjadi mahasiswa kedokteran, saran gue mending gak usah gitu. Karena satu, waktunya lama, dua, biayanya juga gede gitu. Kalau misalnya nggak niat, kasihan orang tua kalian yang sudah memberikan atau mengeluarkan uang yang begitu banyak. Karena sesuatu yang tidak dilakukan dengan hati pasti tidak akan maksimal. Nah gitu tuh. Oke, semoga yang nonton video ini, kalau calon mahasiswa kedokteran yang menonton, semoga kalian tergambarkan bagaimana sih pengalaman ataupun medan yang akan kalian tempuh ketika menjadi mahasiswa kedokteran sampai kalian menjadi dokter. Dan jika yang menonton video ini adalah mahasiswa kedokteran, boleh komentar di bawah pengalaman apa sih yang kalian rasakan selama menjadi mahasiswa kedokteran yang sangat amat seru. Oke, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian pada calon mahasiswa kedokteran agar mereka tahu medan menjadi mahasiswa kedokteran. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan bantu gua untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, sayonara.